Oke, di video kali ini kita akan coba belajar cara memahami Docker image. Nah, jadi coba bayangin teman-teman, kalau teman-teman itu adalah seorang chef yang sedang membuat signature dish atau makanan yang terkenal lah gitu yang akan dijual. Nah, teman-teman secara detail itu mendokumentasikan bahan-bahan untuk masakannya, terus pengukurannya, kemudian teknik memasaknya, dan cara teman-teman plating. Nah, bayangin kalau image itu, Docker image itu adalah makanan tersebut gitu. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai Docker image, anatominya seperti apa, lalu bagaimana cara mereka dibuat, kenapa mereka sangat penting dalam eh, pengembangan software yang efisien dan reliable. Nah, apa itu Docker Image? Jadi, eh, dia itu adalah sebuah snapshot dari aplikasi beserta runtime ya. Kemudian, semua hal yang ada di dalam aplikasi untuk dapat berjalan termasuk code, libraries, dependency, dan file konfigurasi. Jadi, bayangkan sebuah kotak gitu ya, yang di dalam kotak itu isinya ini code-nya teman-teman, libraries, dependency gitu ya. Nah, bayangin di dalam kotak itu bisa di-reusable oleh orang banyak. Dan orang lain juga bisa, ataupun kita sendiri bisa mengisi kotak itu gitu, bisa dimodifikasi. Nah, kurang lebih Docker Image seperti itu. Nah, ada 3 poin ya untuk Docker Image itu ya. Yang pertama itu ada immutable, artinya setelah kita build jadi sebuah image gitu, Docker Image itu tidak bisa dimodifikasi secara langsung. Nah, perubahan dalam Docker Image itu membutuhkan kita untuk membuat image baru gitu. Makanya nanti ada yang namanya versioning atau tag ya, menggunakan tag ketika ada perubahan. Kemudian eh, layered artinya image Docker image yang kita buat itu dibangun dalam beberapa layer. Jadi misalkan kita sudah jadi nih yang immutable tadi, oh mau dimodifikasi, otomatis ada tambahan nih. Nah, nanti tambahan itu dihitungnya per layer, jadi ada layer baru. Atau mungkin kalau tidak layer baru, layer yang lama dimodifikasi karena ada perubahan gitu. Nah, membuat mereka mudah untuk disimpan dan transfer gitu. Nah, yang ketiga itu ada portable, di mana image itu dapat berjalan di mesin manapun yang terinstall dengan Docker. Nah, bayangin tadi kotak tadi ya, yang udah ada isinya, yang udah ada kita buat code libraries dependensinya, ya kita kalau mau pakai atau ada orang lain mau pakai di mesin mereka ya tinggal diambil aja gitu. Karena kenapa? Karena sudah terinstall dengan Docker. Nah, ini adalah diagram ya, gambar mengenai layer dalam Docker Image nih. Misalkan bisa teman-teman lihat kalau di sini eh, ada building block lah istilahnya. Building block itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi setiap layer itu merepresentasikan sebuah modifikasi atau perubahan di dalam image. Misalkan nambahin file baru, terus install dependensi, nambahin software, dan lain-lain. Nah, eh, base image itu yang seperti kita bisa lihat nih, Ubuntu itu bisa dianggap base image ketika kita mau membuat Docker image baru. Misalkan nanti ada perintah from Ubuntu, nah artinya base image-nya Ubuntu atau from Go, base image-nya adalah Golang gitu. Nah nanti in detail kita akan belajar cara membuat Dockerfile, tapi sekarang kita akan coba kulitin dulu nih Docker image itu seperti apa. Eh, nah yang bisa teman-teman lihat nih, kalau paling kanan itu ada web app ya. Web app itu kalau kita lihat di paling bawah layer A, layer B. Nah, itu diambil dari Ubuntu gitu. Jadi misalkan web kita mau buat sebuah Docker image bernama web app, nah itu bisa dilihat bahwa base image-nya itu adalah Ubuntu. Jadi si web app ini ngambil base image dari Ubuntu, terus di dalamnya ada Golang, kemudian baru kita install aplikasi yang bersihkan Golang application di web app.
gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, dan di dalam Docker image sendiri itu ada istilah caching. Jadi Docker itu nge-cache layer. Jadi hanya layer yang dirubah yang perlu di-build ulang, sehingga nge-build proses Docker build sebuah image itu jadi lebih cepat. Nah, bayangin di Ubuntu kan sudah ada ya, kita ketika panggil base image Ubuntu, layer A, layer B-nya sudah ready dan tidak ada perubahan. Nah, itu tinggal dilanjutin. Nah, misalkan kita juga ngambil Golang nih, base image-nya Go, di mana base image-nya Go itu Ubuntu. Nah, kurang lebih juga sama. Kita nggak perlu jalanin untuk bikin atau build layer A, layer B, terus Go-nya, terus berweb app. Enggak, itu kita tidak build seperti itu, karena sudah ada yang namanya caching. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, beberapa perintah, sorry, beberapa perintah yang lazim digunakan di dalam Docker image. Nah, yang pertama itu ada Docker image pool. Nah, ini nanti mengunduh atau download image nih dari registry. Bayangkan yang kotak tadi itu ada disimpan di sebuah ruangan gitu ya, di mana setiap orang bisa akses ruangan itu untuk ngambil kotaknya gitu. Nah, cuma kotaknya itu ketika diambil ya sudah terduplikat. Nah, Docker image push, nah dia akan mengupload image-nya ke sebuah registry. Docker image tag itu memberikan tag pada image, dan RM untuk menghapus satu atau lebih image. Nah, ini biasanya yang sering digunakan perintah Docker image ya. Eh, Nanti kita akan bahas ya in detail eh, bagaimana cara build Docker image, kemudian membuat sebuah Docker file. Nah, tapi kurang lebih anatominya seperti ini. Jadi Docker image itu adalah fondasinya dari kontainerisasi gitu ya. Karena kontainer itu berjalan pasti menggunakan sebuah image. Nah, dengan ada Docker image ini kita mendapatkan keuntungan yaitu portabilitas, reprodusibilitas, dan efisiensi. Nah, di video berikutnya kita akan belajar tentang Docker file, kemudian Docker registry juga, apa itu Docker registry, kemudian kita akan coba build Docker image. Nah, mungkin untuk lihat, kita bisa lihat di sini ya, di dokumentasi Docker. Di sini dijelaskan nih Docker images. Ini Docker images will show all top level image. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada beberapa perintah nih di Docker image, Docker image. Nah, ini adalah komen yang paling umum lah yang ada di dalam Docker image. Nah, teman-teman bisa akses untuk baca-baca mungkin mengenai subcommand, dan juga ada penjelasannya di sini di dalam dokumentasinya Docker. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih.